Pasar motor Indonesia adalah pasar motor yang sangat bergejolak. Karena di tahun ini lesu, di tahun depan bisa aja langsung meledak. Sebagai contoh di tahun 2023 dan 2024, pasar motor Indonesia cenderung stagnan dan cukup lesu. Tapi di tahun 2025, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba pasar motor Indonesia benar-benar bisa menembus angka yang luar biasa. Ya, hampir 6 juta unit motor terjual dalam 1 tahun. Ini adalah angka yang sangat besar buat negara berkembang. Tapi nih, di luar dari angka yang sangat besar tersebut, kita juga harus mengakui, membeli motor adalah salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Ketika bayar, kita langsung gak sabar motor tersebut ingin sampai rumah. Dan ketika sudah sampai rumah, kita udah gak sabar pengen nyuci motor tersebut. Setelah itu, biasanya kita udah gak sabar pengen naikin motornya atau memodifikasi motornya. Ya, itu adalah hal yang benar-benar gak bisa terlupakan ketika baru membeli motor. Apalagi motornya dibeli adalah motor impian, dan membelinya pun pakai perjuangan, bukannya nendang pintu. Jadi semuanya terasa spesial. Namun, walaupun membeli motor baru sangat menyenangkan dan biasanya akan memberikan rasa aman, karena ya namanya barang baru, seharusnya kita akan aman menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Tapi sayangnya kebanyakan motor saat ini tidak bisa memberikan rasa aman. Yang mana motor-motor modern, khususnya di motor matic, biasanya punya kelemahan yang benar-benar ngeselin. Misalnya, kalau kita mau spesifik, ya udah jelas sih, contoh paling spesifik adalah Honda. Ketika Honda mengeluarkan rangkai ISAF, Honda langsung menghancurkan reputasi mereka sendiri. Dari yang terkenal kuat, tahan banting, dan tahan lama, setelah kasus ISAF, motor Honda tidak memiliki reputasi seperti itu lagi. Lalu untuk Yamaha, Yamaha adalah produsen motor yang paling parah dalam hal kelistrikan. Yang mana kode error, soket gosong, motor mogok karena kabel, atau motor mogok karena modul, hal ini biasa ditemukan di motor Yamaha modern. Itu adalah contoh spesifiknya. Masalahnya, di luar dari contoh spesifik tersebut, ternyata di beberapa merek juga mengalami penurunan performa yang hampir serupa, yang mana beberapa artikel sempat membahas, salah satunya Kompas. Dalam artikel tersebut, tertulis sangat besar, penyebab segitiga motor matic sekarang gampang bengkok dan melintir. Dan dalam artikel tersebut disebutkan, segitiga bisa bengkok atau melintir padahal hanya terkena benturan ringan aja. Penyebabnya katanya sih beda-beda. Dan menurut artikel tersebut, motor yang sering bermasalah di titik ini ada Vario 125. Ya, lagi dan lagi motor Honda. Dan menurut sang mekanik yang diwawancara, bahan segitiga Honda Vario gampang bengkok karena menggunakan bahan yang kurang. Tapi selain Vario 125, NMAX Aerox juga sering masuk bengkelnya karena segitiganya juga bermasalah. Dan hal ini bisa terjadi karena motor terbaru memiliki batas toleransi tertentu terhadap benturan. Dan di motor terbaru biasanya di angka 30-40 km per jam aja dan menerobos lubang, hal itu udah bisa bikin segitiga motor bengkok atau melintir. Ini kan berbeda dengan motor matic zaman dulu. Misalnya Yamaha Mio Gen pertama. Mau nerobos lubang dengan kecepatan 60 atau bahkan 80 km per jam, segitiganya biasanya masih lempeng-lempeng aja. Iya kan? Kemudian selain segitiga, rata-rata CVT motor matic modern juga gampang rusak. Sebagai contoh, umur V-belt yang lebih pendek. Kenapa bisa? Jawabannya adalah V-belt matic modern biasanya lebih tipis. Namun hal ini dilakukan bukan untuk mengejar efisiensi, melainkan untuk mengejar akselerasi. Tapi resikonya bisa lebih cepat aus. Tapi kan motor baru itu udah memiliki teknologi terbarukan dan efisiensi yang tinggi, apalagi dalam hal konsumsi BBM. Ya emang bener sih, motor-motor terbaru sudah menggunakan teknologi seperti ESP+, Diasil, VVA, keyless, connect, atau yang lainnya. Namun masalahnya terkadang teknologi tersebut malah bikin motor jadi agak aneh dan rawan rusak. Sebagai contoh Diasil. Teknologi ini sebenarnya sangat bagus, karena dengan Diasil kalian tidak perlu intrayen lagi. Selain itu, gesekan dan panas yang dihasilkan mesin juga cukup rendah. Tapi masalahnya, semua itu datang dengan satu resiko, yaitu vampir oli. Ya, Diasil silinder demen banget sama oli, sehingga silinder ini minum oli mulu. Dalam beberapa kasus, belum sampai 5000 km, olinya bisa hilang sampai setengah. Emang sih banyak faktornya yang ngebuat Diasil demen minum oli. Tapi tetap aja, ini adalah salah satu resiko untuk sebuah teknologi terbarukan. Dan yang lebih parahnya lagi, Diasil atau scam punya Suzuki. Ketika silinder kalian rusak, buringannya nggak bisa dibobot. Yang berarti kalian harus ganti segelondongan. Dan hal ini bisa makan duit kalian lebih banyak lagi daripada dibobot. Kemudian perihal keyless. Emang sih motor jadi punya alarm, nggak perlu repot masukin kunci ke lubang, karena tinggal kantongin kunci aja kalian langsung bisa muter keyless tersebut. Masalahnya adalah, keyless memiliki satu kelemahan mutlak, yaitu interferensi. Jika ada interferensi di suatu wilayah, keyless tidak akan aktif. Belum lagi kalau baterainya low bat. Hal ini malah bikin merepotkan. Kemudian konektivitas. Duh, kalau ini nggak usah dibahas lah ya, karena hal ini sebenarnya bisa dibilang nggak penting-penting banget. Karena fitur konektivitasnya pun ya emang nggak penting-penting banget. Apalagi konektivitas ini harus kalian bayar mahal dengan yang namanya aki ngedrop.
Jadi ya, mending skip aja dah perihal konektivitas ini. Dengan hal yang ada, kita bisa simpulkan satu hal, motor modern memiliki kualitas yang jauh lebih buruk daripada motor zaman dulu. Dan hal ini bisa terjadi karena motor tersebut semakin kompleks. Dan yang kedua tentu aja efisiensi. Makanya sejauh ini masih banyak yang bertahan dengan motor lamanya. Atau malah ada yang lebih suka membeli motor lama secara bekas karena mereka males repot dengan drama motor baru. Karena selain sensasi aroma motor baru, kalian sebenarnya tidak mendapatkan hal yang paling mutlak dari motor baru, yaitu keamanan. Dan kalau kalian suka lihat forum-forum motor, ada aja tuh perihal motor belum 1000 km, ada yang udah servis besar, atau bahkan ada yang udah turun mesin. Intinya membeli motor baru, kita tidak bisa mendapatkan hal yang mutlak. Bahkan terkadang ketika motor baru kalian lagi bermasalah, kalian mungkin akan menyesal sudah membeli motor baru. Belum lagi kerugian. Jika tidak di cover garansi, udah pasti kalian amsyong. Namun kalau masih di cover garansi, kalian hanya rugi waktu di sini. Tapi, apakah membeli motor baru seharusnya dihindarkan? Bentar, agak kompleks nih. Pertama kita harus tahu dulu, apa tujuan utama kita membeli motor baru? Karena desain. Kalau karena desain, jelas motor baru adalah jawaban satu-satunya. Namun, kalau desain nggak masalah, bagaimana dengan teknologinya? Sebenarnya sebagus-bagusnya teknologi motor modern, sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan dengan motor lebih dari 10 tahun lalu. Misalnya VVA. Memang, VVA bisa memberikan pengalaman berkendara yang berbeda. Tapi jika kalian menggunakan motor matic non-VVA dengan cc yang hampir sama, sebenarnya perbedaan VVA tidak terasa signifikan. Kecuali kalau kita ngomongin teknologi ACG Honda. Ini baru sangat signifikan. Yang mana dengan teknologi ini, dari starter motor yang sangat kasar, menjadi sangat halus kayak gini. Tapi selebihnya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Dan untuk perihal teknologi seperti konektivitas, ya hal itu emang nggak penting-penting banget. Jadi jawabannya jika kalian tidak mementingkan desain, membeli motor baru sebenarnya bukan suatu kewajiban yang harus kalian ambil. Karena dengan harga yang lebih mahal, tapi kalian malah mendapatkan sesuatu yang lebih buruk daripada motor zaman dulu. Jadi apakah membeli motor baru hanya bikin kita rugi? Jawabannya iya, tapi tidak mutlak. Karena dalam aspek tertentu, membeli motor baru malah bisa bikin kalian untung. Tapi baik lagi, hal tersebut tidak mutlak juga. Namun kalau kalian butuh motor yang awet dan tahan banting, belilah motor tahun lama. Apalagi kalau motor yang kalian beli itu adalah motor bebek. Kalau udah begini, dijamin kalian gak bakal akrab sama montir bengkel. Karena kalian akan jarang banget ke bengkel. Tinggal ganti oli aja sendiri dan isi bensin, itu motor bisa kalian ajak touring kemanapun. Iya kan? Gimana menurut kalian? Apakah masih layak membeli motor baru? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.